Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kesedihan. Ini ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan menutup hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku, kan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa, menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Kan ku jalani hidupku dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali lagi bersama saya Syifa Fida Nabila di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, kanker merupakan kondisi di mana sel tubuh tumbuh tidak terkendali, mengalami neoplasia, hiperplasia, ataupun displasia. Sel tersebut mengalami proliferasi dan bermutasi, dikhawatirkan mengalami metastasis ke organ tubuh lainnya. Hari ini kita akan membahas mengenai kampanye melawan kanker. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini, yakni Ibu Wihelmi Ade Tarigan yang merupakan Ketua Yayasan Kanker Anak Bengkulu. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, sudah siap memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Baiklah pemirsa, kita sudah ditemani juga dengan narasumber kita yang kedua, yakni Ibu Ida Yasin yang merupakan pemerhati perempuan. Selamat sore Ibu. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Sudah siap ya Bu memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai edukasi dan juga diskusi kita pada sore hari ini mengenai kanker. Saya beralih dulu kepada Bunda Ade nih, gimana nih Bun, untuk Yayasan Kanker Anak di Bengkulu ini sebenarnya apa sih Bun tujuan pembentukan dari yayasan ini? Ya, jadi sejarahnya ini berdirinya Yayasan Kanker ini tahun 2003. Iya. Jadi tujuannya adalah pernah saya itu membantu anak-anak penderita penyakit kanker. Jadi waktu itu namanya Andri Chandra Dinata. Kebetulan umurnya 3 tahun. Jadi saya sudah berniat saat itu saya ingin sekali membantu anak-anak penderita penyakit kanker, tapi khusus untuk anak, sehingga nanti bisa membantu, apalagi orang-orang yang terkena penyakit kanker ini mayoritas itu banyak orang yang nggak mampu. Ya, jadi kita dirikan tahun 2023 dan alhamdulillah ya 2003 ya. 2003. Bayangkan berarti 20 tahun sudah 20 tahun berjalan ya. Waktu itu memang sejarahnya panjang sekali. Tapi intinya adalah kita ingin membantu ya, apa yang kita bisa bantu untuk masyarakat ya kita tolong, kita bantu. Walaupun kita bukan seorang dokter, tetapi kita bisa menjembatani ya anak-anak penderita penyakit kanker ya yang sudah selama ini kita udah bantu tuh udah banyak, udah puluhan kita bawa berobat di Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit
Cipto Mangunkusumo, jadi gitu. Tujuannya itu tadi membantu program pemerintah juga, karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri ya, karena kalau ada simpatisan ataupun dari sebuah lembaga yang membuat ini apa salahnya. Jadi kita memang dari dulu komitmen bahwa Yayasan Kanker Anak Bengkulu ini harus tetap berjalan, walaupun ya ada yang tidak berhasil sembuh, ada juga yang sudah sempat operasi seperti itu. Iya, kita lihat juga Bunda ini aktif banget nih Bun di bidang sosial ya Bun salah satunya. Kenapa akhirnya bisa terpikir nih untuk membentuk suatu yayasan yang mungkin berlandaskan kesehatan nantinya untuk kesehatan anak-anak di Bengkulu khususnya? Jadi begini, makanya tadi kan saya ceritakan ya, banyak dulu, zaman dulu itu penderita penyakit kanker retinoblastoma namanya, kanker retinoblastoma, leukemia gitu ya. Kadang-kadang ditemukan itu udah stadium 3, stadium 4 kan gitu ya. Jadi kita berpendapat wah ini harus diperhatikan khusus ya. Kita harus membantu bagaimana supaya di Bengkulu ini ya jangan ada lagi terjadi seperti itu. Ditemukan sudah stadium tinggi, stadium lanjut. Jadi alangkah baiknya waktu itu kita dengan teman-teman, ada juga Ibu Jayadi juga pengurus itu, Ibu Yulinen. Jadi banyak memang kita sama-sama ingin membantu anak-anak penderita penyakit kanker. Berarti udah banyak banget ya Bun yang Bunda bantu. Sudah banyak. Tapi mayoritas itu banyak orang yang nggak mampu semua. Anak tukang cuci itu banyak semua. Ada juga anak nelayan yang dia berobat tuh nggak ada uang. Jadi kadang-kadang kita, aduh gimana caranya? Kalau dulu kan belum ada ya, belum ini dengan sekarang kan ada BPJS ya. Kalau dulu masih sedikit sekali orang yang ikut BPJS itu bayar sendiri gitu. Jadi gimana upaya kita harus membantu para penderita penyakit kanker. Dari yayasan sendiri biasanya kegiatan apa aja nih Bun yang dilakukan di Yayasan Kanker Anak Bengkulu? Kalau kita mensosialisasikan bahaya kanker pada masyarakat, pada ibu-ibu, kaum ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang hamil. Karena kenapa? Kemarin ada juga pertanyaan anak masih kecil ya, kok sudah bisa kena retinoblastoma, penyakit kanker mata gitu. Jadi saya kaget. Ya, akhirnya ya itu kita cari tahu kenapa seperti itu gitu kan, karena kan kita bukan dokter ya, tetapi kita karena memang berkomitmen membuka yayasan kanker itu, jadi kita harus banyak belajar. Oh, ternyata anak-anak yang masih kecil udah kena penyakit itu berarti dari genetik. Jadi dari hamil itu aja itu sudah ada gejala di dalam perutnya ibunya. Nah, jadi kita mensosialisasi kepada masyarakat, pada ibu-ibu hamil agar pertama yang dilakukan harus kalau memakan obat misalnya lagi sakit harus melalui dokter ataupun ya datang ke puskesmas. Karena selama ini banyak ibu hamil minum obat itu ya obat yang tanpa resep dokter. Jadi kadang-kadang mungkin janinnya nggak kuat. Sehingga ya itu tadi seperti kemarin ada kejadian itu kanker retinoblastoma ya, kanker mata. Itu ternyata ada bintik-bintik putih di tengah seperti mata kucing, itu pasti itu kanker mata. Kalau ada gejala anak bayi baru lahir misalnya 2 bulan 3 bulan udah kelihatan bintik putih di tengah-tengah, nah itu dipastikan itu retinoblastoma, kanker mata. Berarti yang paling sering dan ditemukan di Yayasan Kanker Bengkulu salah satunya retinoblastoma, retinoblastoma ya Bun. Berarti tujuan dari pembentukan Yayasan Kanker Anak salah satunya untuk membuat masyarakat ini lebih aware terhadap kanker di Bengkulu ya Bun. Tentunya banyak sekali gejala-gejala ya Bun yang dirasakan dan juga sudah ditemui oleh Bunda. Tentunya banyak sekali, hampir ratusan pasien yang sudah ditangani ya Bun. Nah, untuk gejala yang paling umum pada stadium awal ini biasanya apa Bun? Atau mungkin biasanya ditemukan sudah stadium akhir nih Bun? Jarang ditemukan stadium awal, tetapi ketika kita bawa ke rumah sakit M Yunus, ada rujukan, terima rujukan ya, rujukan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, tapi saya bagaimana mencari jalan harus dibawa ke rumah sakit Darmais, khusus rumah sakit kanker. Nah, karena kita ada mitra kerja kita, ada Yayasan Onkologi Anak Indonesia namanya YOAI di bawah naungan Ibu Agung Gumelar. Nah, itu tempatnya di Rumah Sakit Darmais. Jadi setiap ada pasien dari Bengkulu itu memang kita sudah sepakat, udah jalin kerjasama, itu dibantu 50% biaya dari
penderita penyakit kanker. Jadi dibantu di Rumah Sakit Darmais. Waktu itu saya keras sekali, harus dibawa ke Rumah Sakit Darmais, saya bilang. Iya. Bukan mengecilkan Rumah Sakit Cipto ya, tetapi Cipto itu kan umum ya, rumah sakit umum. Tetapi kalau Rumah Sakit Darmais itu memang alat-alatnya, peralatannya mungkin se-Indonesia yang paling canggih, yang bagus, paling bagus. Baik, kita Spesifik maksudnya, seperti itu. Baik, berarti banyak sekali kerjasama dan juga Iya. sinergitas dari instansi yang Bunda dirikan ke instansi lain ya, Bu. Iya. Nah, kita beralih dulu kepada Ibu Ida nih, Bu. Untuk melihat kejadian kanker di Bengkulu nih, bagaimana nih tanggapan Ibu terhadap kejadian yang ada di Bengkulu? Ya, saya sebagai pemerhati ya sangat khawatir begitu. Khususnya saya tuh perhatian saya tuh ke kanker serviks sama payudara gitu ya. Makanya saya menghimbau para ibu-ibu, janganlah ya sungkan-sungkan, janganlah ya takut ya untuk memeriksakan diri sedini mungkin. Sedini mungkin. Iya. Makin dini makin baik ya, Iya, Bun, ya berarti. iya. Nah, untuk temuan di lapangan biasanya yang paling banyak nih apa aja, Bun? Yang paling banyak itu kanker serviks gitu. Kanker serviks Iya, biasanya iya. ya, Bun ya. Nah, biasanya kanker serviks itu Bunda temukan sudah stadium akhir juga seperti yang Bunda Ade nih temukan, atau biasanya masih awal nih, Bun? Itu kebanyakan sudah stadium, ya? iya stadium 3 gitu. Iya. Stadium 3. Iya. Baik, kalau misalnya kegiatan nih, tentunya banyak sekali kegiatan yang Bunda lakukan untuk melakukan sosialisasi agar masyarakatnya lebih aware terhadap kanker payudara dan serviks. Biasanya sosialisasi seperti apa yang Bunda lakukan kepada masyarakat? Biasanya saya pendekatan itu pada ibu-ibu arisan keluarga, kayak gitu. Iya. Biasanya edukasinya seperti apa, Bun? Apakah memang edukasi deteksi dini seperti metode sadari atau gimana, Bunda? Itu, oh ya maksudnya tuh Maksudnya dia menjelaskan, itu tuh bahaya kanker Iya. loh, itu Baik. hati-hati. Nanti kita akan lanjutkan setelah Iya. jeda satu ini. Kita akan membahas mengenai deteksi dini. Tetap bersama kami setelah jeda berikut ini di Berendo TVRI Bengkulu. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan mertuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Apa yang mau main duluan? Trompet pengen hujan. Iko namanya bukan trompet, Iko namanya serunai. Serunai ko budaya kita yang kau orang harus pelajari. Jangan kamu gelak-gelai. Kece manggil hujan tuh kodok. Kau coba belajar dulu macam mana mainkan serunai ko. Jangan muncungnya kamu tutup. Kamu orang harus belajar dan mempelajari ko biar tidak lapuk dimakan hujan, tidak lekang dimakan pane. Gini giliran kau sahak. Macam mana bunyi gendang tabu larangan. Kini kamu orang bela balik. Kau nak belajar juga. Kelak sempat kita bersahak kita belajar sama-sama. Zira senang kan?
ya mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, kita akan melanjutkan membahas mengenai kanker serviks dan kanker payudara. Nah, untuk kedua kanker ini memiliki faktor risiko yang berbeda-beda untuk kejadiannya. Salah satunya rokok dan juga asupan makanan. Langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Ida terlebih dahulu. Kita lanjutkan diskusi kita ya Bu ya, mengenai kanker payudara dan juga kanker serviks. Nah, biasanya ini penyebabnya yang bisa memicu atau stimulus untuk penyakit kanker payudara dan juga kanker serviks ini apa aja Ibu? Ya kalau payudara itu bisa sepengetahuan ini aja ya. Sebetulnya yang harus bisa jawab itu dokter. Tapi kita cuma sepengetahuan aja ya. Sepengetahuan saya itu ya kalau kanker payudara kalau kanker payudara itu biasanya itu tuh pada ibu-ibu yang umur 30, 35 itu yang banyak yang menderita. Sesuai dengan temuan di lapangan ya Bun sesuai ya. dengan temuan di lapangan. Ya. Kalau untuk Bunda kan sering melakukan sosialisasi nih ya Bun. Nah biasanya respon masyarakat nih gimana Bun? Apa ada yang menolak dengan sosialisasi tersebut nggak terima atau gimana? Atau memang ada juga yang antusias dengan sosialisasi remeh gitu? Sering banget ya Bun kejadian gitu ya? Mayoritasnya itu ada yang diterima. Ya. Malahan mereka bersyukur diberikan sosialisasi seperti itu. Nah, cuma ya kadang-kala ada juga yang kontra gitu, iya nggak percaya. Jadi biasanya masih ada yang percaya dengan tahayul. Iya betul. Kamu bukan dokter tapi gitu. Padahal kita ini kan ngambil ilmu kan dari dokter gitu kan. Jadi karena kita berkecimpung di kanker, kita harus mengetahui sebab akibatnya kenapa. Itulah modal sosialisasi ke lapangan di lapangan. Iya, padahal kalau ada minat tentunya pendidikannya jauh lebih tinggi ya Bun, tentunya. Nah, membahas tentang program pemerintah nih Bun. Apa saja program-program pemerintah yang sebaiknya dilaksanakan untuk mendukung kegiatan kampanye melawan kanker ini Bun? Sebaiknya kita lebih banyakkan ke sosialisasi ke lapangan gitu. Sosialisasi biar ya masyarakat tuh lebih mengerti, lebih tahu secara mendetail gitu. Dan kita bisa, maksudnya bisa kita menekan daripada angka untuk kematian ibu-ibu gitu ya. Baik, nah kita beralih terlebih dahulu kepada Bunda Ade nih. Kan untuk kanker nih berbeda ya Bun pada laki-laki dan juga perempuan karena memang sistem reproduksinya juga berbeda untuk perempuan dan laki-laki. Salah satunya tadi kita pada perempuan ada kanker serviks dan payudara. Nah, kalau misalnya kejadian yang paling banyak pada laki-laki ini apa aja biasanya Bun? Laki-laki sekarang sudah banyak udah banyak yang terkena kanker ya karena merokok ya. Karena banyak merokok ya, kanker hati. Kalau laki-laki itu banyak terkena setahu saya itu kanker hati gitu. Makanya data tahun 2022 kalau nggak salah itu ya, itu penderita yang meninggal itu hampir 69 ribu. Bayangkan 69 ribu orang, 68, sekian lebih hampir 69 ribu itu meninggal itu karena penyakit kanker. Nah artinya apa? Ya itu tadi kan sudah parah, sudah stadium, udah kita ini Indonesia, makanya di Rumah Sakit Darmais tuh heran, kenapa Bengkulu ini banyak sekali mengirimkan pasien yang kena penyakit kanker yang sudah stadium 3, stadium 4. Nah seperti itu. Nah tadi yang kita bahas tadi yang masalah kenapa sih ini banyak perempuan, gitu kan, laki-laki tidak, memang banyak perempuan. Nah, jadi ini faktor salah satu saya tambahin tadi ya. Ini kebetulan saya ikut seminar pelatihan di Jakarta. Itu ternyata kanker payudara itu akibat juga hubungan suami istri yang suaminya ini suka ngerokok. Suaminya suka ngerokok, jadi berhubungan suami istri nggak sikat gigi.
Jadi menempel lah di, ya mohon maaf ya kalau namanya hubungan suami istri kan gimana ya. Nah jadi itulah kadang-kadang menyebabkan itu bisa juga terjadi. Lalu makanan yang instan yang cepat-cepat saji, mie itu ya dikurangin lah seperti itu ya. Nah begitu juga dengan pada anak seperti itu. Nah inilah mengakibatkan ya kenapa pasien kanker ya dia dari Bengkulu itu banyak terus masih ya. tinggi ya, masih tinggi gitu. Nah berarti untuk hygiene ini juga mempengaruhi ternyata menjadi zat karsinogenik sebagai yang eksternalnya ya Bun ya, mempengaruhi terjadi kejadian kanker yang sangat tinggi di Indonesia khususnya di Bengkulu. Nah untuk screening kanker tentunya Bunda sangat berperan nih dalam screening kanker di Bengkulu nih. Untuk screeningnya biasanya bagaimana Bun dilakukannya, ke organisasinya seperti apa? Jadi begini ya, setahu sekarang kan pemerintah juga mungkin lah sudah turun ya, udah proaktif ya. Selalu ada pemberitahuan masalah kesehatan ya. Jadi sekarang mereka sudah mulai, apalagi di media sosial kan juga sudah ada mereka ya. Yang jelas pemerintah sudah sangat peduli dengan apa yang terjadi sekarang apalagi di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau deteksi dini saya sangat setuju sekali tadi pencegahan, ada usaha preventif bagi pemerintah ya mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat cepat tanggap gitu ya. Lakukanlah kalau bisa 1 tahun itu 2 kali check up atau gitu ya. Pap smear juga gitu. Kalau untuk kita tuh mamografi gitu ya. Kalau mamo itu payudara itu harus ditempel bener itu di rumah sakit Darmais. Saya sudah pernah, saya coba, saya mau cek. Kenapa? Sebelum itu dulu saya pernah operasi di sini ya. Makanya saya niat ya Allah kalau saya sembuh saya akan membantu anak-anak penyakit kanker gitu kan. Jadi saya di sini operasi, saya pikir wah itu udah pikiran itu udah macam-macam, itu kanker, ternyata tumor jinak. Jadi itu ada perbedaan apa yang dimaksud dengan tumor dan kanker. Jadi itu beda. Nah, tumor belum tentu kanker. Kalau kanker itu cepat sekali ya. Cepat sekali dia berjalan dan yaitu yang sekarang ditemukan yang nggak bisa terobati lah, jarang sekali ya. Kecuali ditemukan stadium 1, stadium 2 masih bisa insya Allah 50-50. Tetapi kalau udah stadium 3, udah stadium 4, stadium lanjut, waduh udah luar biasa itu, udah Allah benar-benar kalau sudah merupakan sembuh itu merupakan mukjizat seperti itu. Baik pemirsa, tentunya banyak sekali hal-hal dan juga faktor yang mempengaruhi kejadian kanker. Kita lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanku kepadamu, bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya,
akan tetapi juga dengan keramahannya, yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Dalam hidup akan ada banyak hal yang menentang. Yang tak sejalan hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, raih potensi terbaikmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu. Mari kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Sebelumnya kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Ade dan juga Ibu Ida, bisa menelpon kami di 0736 21541. Kita lanjutkan diskusi kita kepada Ibu Ida terlebih dahulu, masih tentang kanker pada perempuan. Untuk pemeriksaan rutin yang harus dilakukan seorang perempuan untuk mencegah kanker ini biasanya apa aja, Ibu? Langkahnya ya pertama ya kita anjurkan dia periksa, yaitu kan di Kota Bengkulu itu kan sudah banyak puskesmas untuk langkah pertamanya itu ibaratnya itu pemeriksaan kanker serviks gitu ya, Pap-smear ya gitu ya. Iya, biasanya untuk wanita yang lebih beresiko terkena kanker ini yang masih reproduktif atau memang yang sudah menikah, Ibu? Iya, kebanyakan sudah itu menikah. Yang sudah menikah. Sudah menikah ya. Itu kenapa biasanya Bu, wanita yang sudah menikah ternyata faktor risiko terkena kankernya lebih tinggi daripada yang belum menikah? Iya, itu juga ibarat ini dia tuh bisa dari hubungan suami istri itu yang mungkin berganti-ganti pasangan, itu bisa jadi itu ya. Itu bisa membawa itu. Baik, salah satu pemeriksaan kanker, salah satu pemeriksaan yang harus dilakukan adalah Pap-smear untuk bisa memeriksakan kanker ya Ibu, khususnya pada wanita. Langkah pertamanya kanker serviks ya Bu. Nah, untuk Pap-smear ini paling baik dilakukan saat kapan nih? Nah, untuk Pap-smear apakah boleh dilakukan pada wanita yang belum menikah atau memang harus pada wanita yang sudah menikah? Sudah kebanyakan itu sudah ya. Iya. Itu kan masuk ke dalam. Nanti komplain lah kalau yang belum menikah. Berarti ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan untuk pemeriksaan Pap-smear karena memang pemeriksaannya tidak sembarangan ya Bun ya. Nah, saya beralih dulu kepada Bunda Ade nih Bun. Nah, terkait dengan kanker anak yang sering kali Bunda tangani. Sebenarnya untuk perbedaan kanker anak dan juga dewasa ini gimana Bun? Yang Bunda lihat berdasarkan pengalaman Bunda. Jadi memang ya heran juga ya, kadang-kadang sedih juga, aduh kenapa kok masih kecil tapi udah kena penyakit kanker gitu kan. Jadi nggak jauh beda lah ya, kalau anak-anak itu pasti sudah dari janinnya udah ada gejala gitu ya. Sudah ada gejala dari ibunya hamil tadi saya sampaikan gitu kan. Nah kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu juga ya kadang-kadang tadi
seperti ibu-ibu mungkin dari makanan, juga bisa. dari mungkin tidak bersih. Makanya kalau sudah berhubungan suami istri itu harus dicuci gitu ya. Kadang-kadang orang kan enggak ya, gitu kan, enggak gitu. Itu tuh perlu itu ya. Kenapa? Apalagi suaminya kuat merokok. Gitu, jadi makanya ibu-ibu harus cerewet sama suami gitu. Jangan, misalnya cuci dulu, gitu. Apa salah kan seperti itu ya? Jadi ini supaya menjaga itu tadi jangan terjadi yang tidak diinginkan. Iya, karena impactnya bukan ke istri aja, tapi ke anak juga, ke anak gitu. Apalagi ibu Dalam menyusui ya, keadaan hamil, ya. ibu menyusui kadang-kadang anaknya gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf ya, bukan kita ngomong jorok, tetapi ibu menyusui kadang-kadang kan yang namanya orang suami istri kan, gitu kan, lengket lah di itu nikotinnya itu kan, itu nggak boleh benar. Makanya kita harus benar jaga seperti itu. Kenapa? Sakit kanker itu mahal obatnya. Obatnya ya kalau saya ingat sekali kemoterapi di Jakarta itu di 1,2 juta. Satu kali kemoterapi, itu obatnya 1,2 juta, ingat sekali. Nah, waktu itu saya membawa pasien, namanya ada Legi Saputra ya, itu dari Curup, dari Janglebong. Jadi itu udah hampir 1 tahun dia, 9 bulan, hampir 10 bulan gitu. Nah, jadi bingung kalau biayanya kan besar seperti itu kan. Dan tidak dibiayai oleh pemerintah gitu. Kemarin yang membantu saya mencari teman-teman pengusaha untuk membantu, ditambah dari YOA, Yayasan Onkologi Anak Indonesia, yang binaan Ibu Agung Gumelar itu. Jadi ya itu tadi harus dari sekarang kita melakukan pencegahan gitu ya. Gitu. Kalau di Yayasan Bunda sendiri yang paling sering ditemukan untuk anak itu biasanya kanker apa, Bun? Iya, kanker mata. Kanker mata ya. Kanker mata, terus juga kita juga leukemia itu juga sering ya. Terus juga rahang ya di sini, itu rahang besar. Ininya sudah habis itu semua ya, kanker tulang juga. Udah semua lah saya bawa ya, pasiennya udah banyak sekali. Ya, jadi kalau saya kumpulin foto-fotonya juga, aduh kasihan saya melihat. Tetapi alhamdulillah ada yang sembuh 3 tahun dia setelah operasi sembuh karena dia matanya diambil matanya, terus yang namanya anak kecil ya dicungkil-cungkil, akhirnya mungkin itu tidak steril tangannya, lama-lama meninggal dunia juga. Ya, Bu. Jadi banyak sekali pengalaman saya membawa pasien kanker ya, khususnya pada anak. Ya memang banyak yang bisa, tapi inginnya belum tentu ada ya. Iya, seperti itu. Nah, untuk daerah tentunya di Bengkulu ini banyak sekali kabupaten dan juga desa ya, Bun. Untuk daerah yang sudah Bunda kunjungi atau Bunda bantu anak-anaknya yang terkait kanker ini di mana saja, Bun? Rejang Lebong, Curup sudah, Benteng sudah, Kabupaten Sluma sudah, yang paling banyak kota. Kota itu ada beberapa rumah nelayan itu insya Allah itu udah saya bantu semua. Gitu. Nah, untuk kerjasamanya biasanya ke instansi apa aja, Bun? Apakah memang swasta aja nih, mengharapkan dari donatur-donatur? Dulu saya pernah sewa rumah, kontrak rumah namanya Rumah Singgah Yayasan Kanker Anak Bengkulu di Nata Dirja. Jadi saya kontrak 25 juta. Memang karena udah niat bener ya, 25 juta saya buatin bagus seperti kantor inilah gitu kan. Nah, tetapi karena kita juga bukan itu aja kesibukan, akhirnya cuma 3 tahun ya sudah stop kontrak. Itu maksud saya tujuannya adalah kalau dari Curup, dari Kaur misalnya datang ada pasien sebelum ke rumah sakit, misalnya rumah sakit M. Yunus, biar ke rumah singgah Yayasan Kanker kita gitu. Tetapi ya sudah sekarang nggak lagi. Tentunya banyak sekali sinergitas dan juga kerjasama yang dilakukan untuk ada di Jakarta itu rumah Dompet Duafa pernah juga. Dompet Duafa pernah juga bantu waktu itu dana 15 juta waktu itu. Dari Dompet Duafa. Dari Dompet Duafa ya. Sebetulnya kalau kita mau memang ikhtiar, banyak yang mau membantu ya. Asal kita mau aja. Tapi kadang-kadang itu saya ini nggak punya teman lagi. Teman-teman saya sudah pada tua-tua gitu kan. Jadi kurang energik lagi. Jadi bingung siapa gitu. Saya juga hampir tua nih sebentar lagi gitu. Jadi bingung siapa lagi. Tapi suami saya dia bilang, "Mah, kanker anak tolong dong." Karena memang saya sudah niat waktu hamil pertama perut besar, hamil saya 7 bulan, jadi ada anak kanker. Saya bilang, "Pak,
ini orang ini harus dibantu gitu. Jadi saya konsisten, suami saya memang orangnya peduli juga. Dia bilang tetap jalankan yayasan itu, dia bilang gitu. Iya. Nah, untuk kanker sendiri tentunya lebih mudah menilai pada orang dewasa ya, Bunda. Iya, betul. Iya, pada anak ya. Kalau anak kasihan, karena kan capek dia. Karena diimpus aja di kiri kanan, kayak lagi Saputra kemarin ya, umurnya 3 tahun, sudah capek sekali di kaki semua. Ada Harun Rasidi, anak tukang cuci di Kebun Kenanga. Saya itu pesannya dia. Sebelum dia meninggal, dia udah 1 tahun ya di Rumah Sakit Darmais. Sebelum dia meninggal dia bilang, Mama, mana ya Bunda Ade? Kasih tahu sama Bunda Ade, jangan tolong Harun Rasidi aja, tapi tolong orang lain juga. Saya kaget dia bilang begitu. Ya Allah, tapi ya itu tadi meninggal dia. Itu leukemia dia, kanker darah. Itu orang Kebun Kenanga, itu saya ingat sekali itu. Itulah pesan dia. Baik, tentunya adanya ikatan batin antara Bunda dan juga anak-anak yang sudah diobati di Yayasan Kanker Anak Bengkulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Andaikah kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Oh, bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku Angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda, tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih, kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram. Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik beruat.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan diskusi kita mengenai kanker nih. Kita lanjutkan dulu nih Bun kepada Bunda tentang kanker terkait dengan perempuan. Salah satunya ibu hamil atau ibu hamil dan ibu menyusui. Iya. Sebenarnya untuk ibu menyusui ini apa sering juga nih terkena kanker payudara padahal dia menyusui anaknya yang masih bayi? Ada juga yang terkena, tapi nggak begitu banyak gitu ya. Kadang-kala ya kalau misalnya ASI-nya nggak lancar atau apa itu bisa memicu juga itu kanker payudara gitu. Oh, bisa memicu juga ya Bun. Berarti kalau misalnya nggak lancar itu solusinya apa nih Bun untuk ibu-ibu yang mengalami keluhan seperti itu? Ya biasanya air susunya itu harus dikeluarkan. Iya, harus dikeluarkan dengan misalnya pompa ya Bun. Iya, ya. betul. Nah, salah satu yang mencegah nih vaksin ya Bun, vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks pada wanita. Sebenarnya untuk vaksin salah satunya yang mencegah. Nah, vaksin ini biasanya diberikan pada anak-anak yang masih muda atau masih gadis nih misalnya, atau memang orang-orang yang sudah menikah Bun? Biasanya mayoritas yang orang mau menikah. Yang mau menikah. Iya, yang berarti mau menikah pendidikan itu. memang Seminggu harus lagi dia mau ijab kabul itu diberikan vaksin ya Bun. Berarti adanya pendidikan pranikah nih ya Bun yang harus dilakukan untuk calon-calon ibu yang memang ingin berencana untuk memiliki anak. Terkait dengan masalah psikologis nih Bun, kita bahas orang-orang yang terkena kanker, tentunya adanya penurunan semangat hidup ya Bun yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kanker. Nah, untuk masalah psikologis yang mungkin muncul pada pasien kanker ini seperti apa Bun untuk temuan Bunda di lapangan? Iya, kebanyakan mereka itu sungkan, terus merasa sebelum itu udah tahu dia penyakit itu, cuma dia semangatnya untuk sehat itu down gitu. Mikirnya mau mati takut, mau cepat, aku mau mati sebentar lagi gitu. Padahal itu harus dilawan. Iya, betul. Yang namanya misalnya kita sakit, jangan bener aduh saya ini sakit, jangan langsung pikirin menyerah kita dengan sakit, keadaan anggap gitu. kita tuh sehat. Jadi itulah kekuatannya dari kita sendiri, bukan orang lain. Iya, mindset gitu. ya, betul. Sugesti juga. Kalau misalnya kita anggap kita sakit ya nanti jadi sakit beneran ya Bun ya. Baik, nah untuk masih terkait dengan perempuan ya Bun, apa aja nih yang harus diperhatikan sebagai kita seorang perempuan untuk mencegah kanker yang nantinya tidak diharapkan dan jangan sampai terjadi nih Bun di tubuh kita? Saya mengharapkan semoga ya kaum perempuan itu ya lebih intensif lah memeriksakan diri sedini mungkin agar jangan sampai ya setelah nanti pas udah stadium 3 dia baru mau memeriksakan itu kan lebih ini lagi. Apalagi sekarang kan lebih baik kita pencegahan daripada pengobatan. Iya. Nah, untuk hygiene nih Bun, untuk kebersihan daerah kewanitaan, itu sebenarnya gimana nih Bun yang benar untuk menghindari kita nih dari kanker tadi Bun? Untuk menghindari dia. Iya, apakah memang menggunakan sabun atau memang mengganti pakaian dalam setiap beberapa jam, gimana Bun? Saya pernah dengar itu justru malah sabun itu malah kurang bagus itu. Kurang baik. Iya, kita harus perhatikan ya, misal daun sirih misal juga kita pakai yang jangan sering kita lembab, itu bisa memicu itu. Softtek juga softtek juga ya. Berarti dikhawatirkan nanti terjadinya perubahan pH ya Bun. Kalau misalnya menggunakan sabun-sabunnya sabun kan basah ya Bun, nanti terjadi perubahan pH pada daerah kewanitaan kita. Jadi banyak sekali pemirsa yang harus kita perhatikan untuk menjaga daerah kewanitaan kita. Nah, kembali lagi nih kepada Bunda Ade nih terkait dengan kanker nih Bun, tentunya Yayasan Kanker membutuhkan regenerasi nih Bun. Apakah memang sudah melaksanakan regenerasi kepada anak-anak yang lebih muda ataupun simpatisan yang lebih muda dan banyaknya kerjasama kepada anak-anak muda? Iya, saya mulai terpikirkan untuk mencari regenerasi para remaja-remaja, mahasiswa
yang pedulilah ya dengan bahaya kanker gitu kan. Jadi saya ada wacana untuk membuat itu tadi duta kanker. Jadi mereka mensosialisasikan saja. Iya. Jadi kan biar nanti kan kita kerjasama juga dengan para dokter ahli-ahlinya kan, yang ahlinya ini kan dokter. Tapi setidaknya kalau sudah ada regenerasi kita yang peduli dengan bahaya kanker, mereka mensosialisasikan ke masyarakat. Contoh seperti gini, membeli gorengan. Kalau ada gorengannya di bawahnya ada koran, ya gorengannya itu di atas, di bawahnya koran, kena minyak-minyak itu, nah itu tolong ya dikasih informasi ya nak, itu jangan dimakan. Ya kenapa tinta koran itu nggak boleh benar kena di mulut kita. Nah, jadi siapapun ini untuk warga masyarakat ya, masyarakat Provinsi Bengkulu tentunya, apabila ada yang melihat ya menjual gorengan di pinggir-pinggir jalan tetapi dialas dengan koran, tolong lebih baik dialas dengan daun pisang atau yang bungkus nasi, bungkus nasi saja. Jadi itu salah satu yang tidak boleh dilakukan pada masyarakat. Ya. Baik, untuk anak-anak muda nih bisa nih untuk bergabung ke duta ya Bu. Iya, bergabung ke duta. Ditunggu nanti kita coba nanti kamu juga memperkarsa ini ya. Iya, baik nih untuk anak-anak muda bisa banget nih kita bersosialisasi juga terkait dengan kanker, kita juga bersimpatisan terhadap kejadian kanker yang ada di Bengkulu. Nah, terkait dengan kanker nih kenapa sih Bun sampai sekarang belum ada obatnya? Kanker itu kejam. Obatnya adalah yaitu tadi pertama memang ya kita selalu berupaya ikhtiar ya. Baik, mungkin ditahan dulu Bun, kita lanjutkan setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami di TVRI Bengkulu. Kekasihku yang terindah, ku ingin engkau tahu betapa ku mencintaimu. Mencintai dirimu adalah terindah. Mungkinkah engkaulah yang pertama menyentuh hatiku. Aku takkan berpaling di kehidupan yang lain. Akan ku bahagiakan dirimu dalam mimpiku. Kita akan berbincang-bincang tentang permata yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau bicara permata, sesuatu yang sangat berharga dalam diri manusia. Ya, Masya Allah, dalam surah At-Tin ayat keempat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain tanpa mencelah-celah. Saksikan program acara Mutiara Kolbu setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Nafsu sebagai nikmat dari Obat hati ada di gantung, jembatan gantung udah putus di kiri kanan kita ya. Kita nggak hanya tentang praktikumnya, tidak hanya tentang skillnya. Nah, jemaah kita dari Provinsi Bengkulu itu Inilah ruang berbagai obrolan yang menginspirasi dan penuh inovasi. 34 jemaah dari Padang, Sumatera Barat. Paradigma seperti ini tidak cocok untuk zaman sekarang. Mengapa? Karena masa tunggu itu luar biasa lamanya. Karena regulasi. Saksikan Ikola Podcast setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Semua guru ya kalau lewat jembatan ya Bismillah.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita mengenai kenapa nih kanker belum ada obatnya sampai saat ini. Mungkin bisa dijawab Bun, tadi terpotong ya Bun ya. Sebetulnya salah kalau dikatakan belum ada obatnya. Sebetulnya sudah ada obatnya. Cuma kalau untuk orang kita yang membeli obatnya itu nggak kebeli. Karena setahu saya yang paling itu obat teman saya dulu pernah beli itu dari Singapura. Itu kan dolar ya, belinya dolar. Itu sampai ratusan juta itu ya obatnya. Itu pun 50-50 sembuh apa enggak. Makanya tergantung dengan bagaimana kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi maksudnya kita yakin bahwa kita tuh harus sehat, itu pencegahan. Jadi kita diri sendiri dulu itu yakin bahwa, aduh kita ini harus sehat. Terus juga pola makannya tetap kita teratur gitu. Nah jadi 50-50 kalau obatnya memang sudah ada, tetapi itu tidak menjamin langsung bisa sembuh. Karena perlu proses. Kanker itu lama gitu. Nah makanya saya berharap pada kawan-kawan yang udah terkena penyakit kanker stadium 1, stadium 2 itu ya pola makannya itu dijaga gitu. Pola kesehatannya gimana, jadi tidurnya juga, pola istirahatnya juga dijaga. Kenapa? Sakit kanker itu sangat mahal. Orang kaya ya nggak apa-apa lah kalau orang kaya gitu kan. Kalau orang kita gimana lah? Udah berdoa itulah, mintalah sembuh ya Allah. Berdoa itulah kan. Adalah kita berharap kalau bisa ya itu tadi kan mukjizat dari Allah. Iya, doa harus sertai doa usaha itu tetap ya Bun. ikhtiar. Tapi itu tadi udah di stadium 3, stadium 4 meninggal. Udah biaya sudah bantu banyak ini orang-orang Cina banyak bantu. Kalau ini saya terkenal Katulistiwa. Katulistiwa itu setiap saya ada pasien pasti dia bantu. Iya, si Cecelina Katulistiwa itu. Jadi tapi apa yang terjadi? Meninggal, Jadi berapa meninggal semua begitu. Nah, itu kan kadang-kadang mubazir. Itu saja. Nah, tentunya nggak diharapkan kejadian lagi orang-orang dengan kanker yang baru datang ini stadium akhir ya Bun ya. Nah, untuk deteksi dini pada kanker ini yang bisa dilakukannya gimana Bunda? Untuk deteksi dini misalnya ada kalau untuk anak-anak ya. Anak-anak yang misalnya baru umur 1 tahun ada bintik tengah putih-putih di mata hitamnya ya, di bola bola mata. Hitam, bola mata hitam itu ada putih bintik-bintik, itu dipastikan itu ya itu gejala retinoblastoma, jadi kanker mata. Jadi cepat-cepat gejala awal ya. Jadi belum dia keluar. Nah, artinya apa? Masih bisa lah kalau stadium 1 ya. Atau di bagaimana caranya itu orang-orang medis yang bisa yang lebih tahu. Nah, lalu kalau untuk para perempuan ya, kalau kita mandi angkat tangan. Angkat tangan kan kalau pakai shower kan, lihat kiri kanan ada benjol-benjolan kan, kita perhatikan. Ya kalau ada kelainan, aduh cepat kita kasih tahu, cepat ke dokter. Berarti harus aware ya dari orang tua dan juga kita sendiri harus aware. Terus yang aneh-aneh aja cepat, ada benjol-benjolan, ada nyeri, terus gampang kita lemas, itu cepat ya gitu ya kita. Jika memang udah curiga yang memang bukan kemampuan kita harus menghadap ke yang profesional. Kadang-kadang orang anggap remeh. Seperti itu. Mungkin kita beralih dulu kepada Ibu Ida. Nah, untuk makanan nih Bu, tentunya ada nutrisi-nutrisi atau makanan yang mungkin memicu terjadinya kanker atau menstimulus perkembangan kanker dalam tubuh, itu seperti apa Ibu makanannya? Iya, seperti kayaknya makanan yang itu dari bumbu-bumbu, terus dari ini pengawet-pengawet itu, dan juga itu bisa minuman dari minyak itu berulang-ulang kalau udah butek benar dia kan nggak boleh. Minyak goreng itu minimalnya kita 3 kali ya? 2 kali gitu. 2 kali gunakannya. Bila perlu 1 kali cukup 1 kali. Kalau kita memang mengutamakan kesehatan. Iya betul. Nah, untuk lifestyle, tentunya lifestyle ini juga berpengaruh ya Bun terhadap kejadian kanker ini. Gimana lifestyle yang baik terhadap penderita kanker Bun? Ya bagusnya ya mereka tuh harus sekontinu mungkin memeriksakan kesehatan mereka sedini mungkin. Nah, untuk dari pencegahan kanker nih salah satunya dengan hidup sehat dan olahraga ya Bun. Olahraganya seperti apa nih Bun yang bisa dilakukan untuk masyarakat di rumah? Ya olahraganya yang ringan aja, yoga. Karena kalau penderita itu kan otomatis kan ya terlalu banyak itu dia semakin ininya akar itu kan.
Iya. Berarti yang ringan-ringan, jangan yang terlalu berat dan memaksakan diri. Iya, betul. Nah, mungkin kita udah di penghujung acara, Bunda bisa memberikan pesan untuk masyarakat di rumah terkait dengan melawan kanker, Bunda. Iya. Pesan saya sebagai pemerhati, ya, janganlah sungkan-sungkan ataupun janganlah takut para kaum wanita untuk memeriksakan diri sedini mungkin, karena hidup sehat itu mahal sekali. Iya. Baik, dari Bunda gimana nih Bun pesan untuk masyarakat di rumah? Saya berpesan kepada masyarakat Bengkulu, ya, tolong dijaga pola makannya, jangan kita berhambur-hambur makanan yang enak belum tentu itu baik untuk kesehatan kita, betul. ya, itu banyak sekali kan seperti itu. Terus tetaplah rutin, ya, ke dokter ataupun puskesmas terdekat, ya, untuk tahu tentang diri kita sehat atau sakit. Jadi walaupun kita sehat, tetap aja kita harus periksa, ya, karena apa? Itu lebih baik, pencegahan, deteksi dini namanya. Baik pemirsa, tentunya banyak sekali yang harus kita jaga, salah satunya asupan makanan, hygiene dan juga lifestyle untuk mencegah kanker. Dan jangan lupa sedini mungkin kita harus screening dan juga deteksi dini untuk pencegahan kanker. Usai sudah perbincangan kita pada sore hari ini, saya Syifa Fida Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan Bengkulu Project. Pernah ku miliki, ku rangkaikan semuanya hanya untukmu. Ku ingin kau menjadi kekasihku yang terindah. Menyentuh hati